الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bapak ibu jemaah yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup insyaallah di dunia ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu, kita sudah membahas berkelanjutan kaitan dengan akidah dan ada kaitannya juga dengan akhlak. Ya, bagaimanapun kehadiran Nabi ke muka bumi ini dalam rangka memperbaiki akhlak. Dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, mudah-mudahan sikap, tingkah laku, akhlak manusia akan lebih baik. Kalau ibadahnya taat, akhlaknya kurang baik, maka dipertanyakan. Ada apa itu? Rajin ibadah yang wajib, tambah juga yang sunnah. Tapi perangainya masih itu. Nah, ini perlu diperbaiki satu sisi. Akhlak itu agak berbeda dengan etika, berbeda dengan moral. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu sikap yang muncul, perilaku yang timbul dari diri manusia tanpa dipikir terlebih dahulu. Wah, itu akhlak tuh. Sikap, perbuatan, moral, perilaku manusia tanpa dipikir terlebih dahulu. Baik itu akhlak yang bagus maupun akhlak yang tidak baik. Perbuatan yang tanpa dipikir, Bu. Misalnya tadi guntur azan, ya, guntur azan. Kita kan tidak berpikir apalah azan, apalah guntur pagi ini. Tidak, Pak, ya. Begitu dia mulai, oh subuh, nah, kan tanpa dipikir terlebih panjang. Ada berita orang meninggal, langsung dia innalillah. Nah,
langsung. Kalau ada yang baca innalillah, baca apalah itu ya? Untuk apalah itu? Tidak. Itu sikap yang baik. Sikap yang buruk kebalikannya. Ada ayam depan kita tanpa pikir ayam siapa. Langsung Pak, apa ditangkap, apa ditembak, apa dilempar, tanpa berpikir dia. Itu akhlak yang muncul dalam diri manusia tanpa dipikir terlebih dahulu. Ada hadis dari Ibnu Hibban, sesungguhnya Nabi itu diutus. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak. Jadi beda akhlak dengan yang lainnya. Kalau akhlak tanpa dipikir terlebih dahulu, kalau yang lain misalnya moral, etika, attitude, itu bisa berubah Pak, bisa berubah. Ketika berhadapan di depan calon mertua, wah, akamnian Pak. Baru calon tuh, calon. Tengoklah setelah jadi mertua, cek itu tak dia. Nah, kan. Jadi akhlak itu bisa berubah, tidak muncul sebenarnya. Sebelum jadi mertua, ayo, kata-katanya bagus, sikapnya bagus. Lah jadi mertua, manggil mertua be hai hui. Nama mertua misalnya Muhammad apa ya, lah jadi mertua, halo Pak Ahmad, masih lumayan masih ada Pak coba, halo Mike, Masya Allah. Makanya ada satu daerah itu dia pakai panggilan gelar Pak, kayak di Sumatera Selatan ini di Palembang Bagindo, misalnya bukan Bagindo apa? Kemas ya, Kemas, Nyimas. Kalau daerah Baturajo ada juga itu. Daerah Sumatera Utara ada itu Nasution dan lain sebagainya. Sumatera Barat banyaknya tuh. Sultan Dilangi, tinggi tuh Pak. Di mana tuh Pak gelar Mangkubumi itu? Wah hebat nih di pangkunya bumi Pak. Gelar itu dalam rangka penghargaan, penghormatan kepada seseorang sehingga tidak manggil nama langsung Bapak. Nah kalau etika dia bisa berubah cek itu. Kalau akhlak tidak Pak. Akhlak tidak dia. Depan wong rami cek itulah, depan wong sepi cek itulah. Sering Ustaz kita nyampaikan kalau berjamaah, kalau dewean kejas jus dia. Ada istilah sholat coto ayam ya, ayam makan. Akhlak. Nah kaitan dengan akhlak ini sangat banyak memang, sangat banyak. Sehingga para ahli membagi akhlak itu bermacam-macam. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Dan juga ada akhlak terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Akhlak sikap kita, sikap perbuatan. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Nah ini banyak Pak, banyak. Akhlak perbuatan baik kita kepada Allah, kita juga harus bersikap yang bagus. Sikap yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk dalam sholat misalnya. Dalam sholat. Gimana akhlak dalam sholat? Termasuk berpakaian. Maka dalam Islam itu berpakaian tidak harus baru sebenarnya. Yang penting bersih. Kalau baru tidak bercuci agak sebulan kan lumayan juga baunya itu. Yang penting bersih. Kan Nabi itu dalam beberapa peristiwa dia mau sholat ditaruhnya harum-harum. Ada bunga yang gak harum masuk kantong. Supaya apa? Supaya wong sebelah kita itu agak nyaman. Termasuk juga jemaah haji Pak dianjurkan membeli untuk pengharum-harum yang dikit pakai alkohol atau tidak pakai alkohol. Kalau di Sumatera Barat itu ada namanya hipka, semacam bedak, semacam penghilang bau, terutama bau ketek. Kalau haji itu Pak kena banyak, baunya macam-macam. Nah, kalau tidak ditaruh itu, mejem-mejem wong sebelahnya. Cacam bau bapak ini, syam. Macam-macam. Itu disuruh dia pakai apalah sifatnya supaya badannya tidak terlalu bau. Itu akhlak juga. Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah itu sangat cinta dan sangat mencintai orang-orang yang bersih, orang yang senantiasa memelihara dirinya. Ibu saudara-saudara yang kami hormati, akhlak ketika sholat misalnya tadi pakaian, terus bacaan Pak, agak sulit Pak, sulit. Bacaan itu kalau menurut beberapa penjelasan yang penting dia tajwid dan makhrajnya. Tuh Ustazah Mimi ya. Bukan alham tapi alham. Sampai itu nian dia baca ayat-ayat dalam melaksanakan ibadah sholat. Contoh yang sering kita dengar, Allahu Akbar, salah Pak. Allah. Itu namanya alif istifham. Alif istifham itu alif bertanya. Allahu Akbar, adakah Allah itu besar? Nah, kan beda sudah. Apalagi yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Mohon maaf Bapak ya. Saya pernah manggil agak tua, dia agak tua dari saya, karena bacaannya itu banyak nian yang bahasa punya selemotan, Pak. Apa selemotan itu? Iya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Aduh ya Allah, ini mana lah ini, nak negur ini lah tuwo. Hanya kena neman nian Pak, sengaja apa namanya, iseng-iseng panggil lah Bapak Pak Haji. Izin Pak Haji, maaf Pak Haji, ini ada usulan dari jemaah, padahal kita jemaah juga kan. Ya, lah baca, dibeneri tak? Apa itu? Oh ini. Oh ya. Ini dibeneri Pak, dibeneri tapi masih ada, karena banyak yang panjang jadi pendek jadi panjang, jadi banyak, jadi agak susah dia untuk memperbaikannya itu.
Oleh karena itu tidak apalah Pak Marinap, misalnya kita yang tua-tua ini saya pernah lihat di mana itu, lah tua-tua Pak. Lah tua-tua sekitar 10, nah sudah maghrib ngumpul. Sekedar Fatihah. Sekedar Fatihah dia. Wah bagus. Dan mungkin bukan aku bae, mungkin dengar ada orang azan barnya panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gatal telinga kita, Pak. Mana itu? Apalagi azannya bahasa dusun ini ya. Allah biar Allah biar. Ya Allah. Dalam sholat ya, dalam sholat. Bacaannya tajwid, kalau baca irama bagus. Nah irama siapa silakan. Ada azan cara Arab silakan, ada azan cara Malaysia silakan, ada azan cara Indonesia laju. Yang penting makhrajnya tajwidnya bagus. Nah irama apa silakan. Cuman belum dicoba tuh irama keroncong, ya. Keroncong. Kalau irama salung, lah pernah ada di masjid kita Pak, tapi tidak tinggi uangnya. Dulu tahun berapa itu? Yo. El salah salung. Ada. Tapi itu bukan menghina satu daerah Pak ya, satu kawasan, tapi memang macam itu lidahnya. Bawaannya itu. Di Jawa itu ada daerah-daerah tertentu ngajar ngajinya masih cara pedalamannya alham itu bukan alham, alqam. Alhamdulillahi rabbil ngalamin katanya. Iya. Memang ada lidah-lidah itu yang susah. Tapi banyak sih orang daerah Jawa itu yang ahli ngaji internasional malah. Artinya bisa dilatih. Nah yang agak susah tuh R Pak. R tuh susah melatihnya. Kalau yang biasa susah nyebut R. Ar-Rahmanir Rahim. Agak susah dia karena memang mungkin satu sisi lidahnya. Ya di masa Nabi kan ada juga cak itu. Oleh Nabi disilakan ya, silakanlah tidak apa-apa karena memang lidah kamu cak itu. Nah, enggak ya. Coba kata Nabi, kau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, enak ya. Wah, kata Nabi ini dari mana kata Nabi? Oh, dari pegunungan itu. Oh iya iya. Tidak apa. Maka ada baca Nabi baca Al-Qur'an kan 7 cara. Maaf 7 cara. Kalau kita tidak biasa dengarnya itu cak salah ya cak salah. Tapi padahal memang ada macam itu. Qiraah sab'ah misalnya sab'ah. Jadi akhlak dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus, dengan makhraj. Syukur kalau dengan irama yang menarik, sehingga tidak terasa panjang misalnya. Ya. Di Mekah itu rata-rata panjang Pak. Di Madinah itu rata-rata panjang ayat yang dibaca. Apalagi di masa Nabi. 1 rakaat bisa 1 juz ya. Karena memang rata-rata jemaah umroh situ kan cuma beribadah Pak ya dia. Ibadah khusus maksudnya. Jemaah haji khusus untuk ibadah khusus itu Pak, salat. Aku panjang-panjang dia. Walaupun demikian Nabi juga mengajar kepada
sahabat dan kepada kita, kalau imam jangan terlalu panjang-panjang nian. Nah, ada ya, jangan terlalu panjang-panjang nian. Kalau buat kita barangkali bukan kita tak galak ngikut sunnah, bukan. Yang penting kan Fatihahnya. Kalau tidak pakai Fatihah kan tidak sah sholatnya. Khawatir kalau panjang-panjang nian maksudnya sampai 1 juz. Kalau Assalamualaikum nyengok jemaah detik lagi. Assalamualaikum nyengok kiri kanan detik lagi. Karena memang dianjurkan oleh Nabi yang memikirkan jemaah. Jemaah itu ada rematik, ada asam urat, ada batuk, ada demam, ada segala macam. Nah, khawatir kita kalau esok-esok hari tidak lagi dia berjemaah payahnya. Namunian memang tuh. Nah, itu. Bacanya tajwid dan makhraj. Berikutnya akhlak dalam sholat itu jangan terlalu ngebut. Baca Fatihah itu jangan ngebut. Apalagi senapas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas tuh. Ya. Dalam beberapa penjelasan setiap titiknya itu setiap berhenti dijawab oleh Allah. Seperti meminta ya deh. Mbak minta beli motor, stop dulu. Nunggu manu jawab dari bapak nih. Kata bapak, maaf nak, duit lu mado. Nah, ya. Kalau tidak baca motor, beli sepeda, maaf nak, sekarang tidak kati uang sepeda. Nah, ada ya. Bagi anak-anak kita sekarang nih beli apa? Raket ya. Pak beli raket. Ada jawaban. Jadi Fatihah terutama tidak boleh, bukan tidak sah sebenarnya sah, tapi akhlaknya sikapnya tidak demikian. Walaupun ada satu daerah kita saksikan melalui YouTube, bukankan 1 rakaat Pak, 20 rakaat itu baca 7 menit. Masya Allah. Daerah mana itu? 7 menit, Blitar ya. 7 menit 20 rakaat ya Allah. Allah Assalamualaikum warahmatullahi. Kapan maconya itu? Allahu Akbar dalam itu langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Kapan baca iftitahnya? Memang iftitah itu sunnah, Pak. Boleh dibaca, boleh tidak. Andaikan ada yang baca kan kewalahan dia. Lum dem baca iftitah wong lawalat dol. Lawalat dol dia. Membaca jangan terlalu cepat dan jangan terlalu pendek pula. Akhirnya kalau terlalu pendek Pak rusak bacaannya. Alhamdulillah. Lagi rusak ya. Nggak terlalu pendek, terlalu lamban. Jadi itu akhlak dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi bagaimana kita mengupayakan memperbaiki sholat-sholat kita, alhamdulillah sudah bagus. Tinggal lagi kita memperindah, mempercantik, memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang menurut sunnah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi problema sekarang adalah masalah saf yang berjarang-jarang itu.
Banyak para ustadz, para kiai, para guru mempersoalkan itu. Mempersoalkan. Mana ada dalilnya katanya untuk jarang-jarang tuh. Nah kan memang tidak ketemu Pak. Tidak ketemu kita dalil yang menjarang-jarang itu tidak ketemu. Ya kita kan cuman ketemu dengan prokes kan, prokes protokol kesehatan. Anda yang mempertanyakan mana hebat protokol kesehatan dengan sunnah Nabi. Wah itu ya. Sampai itu. Tapi ulama di Indonesia sudah sudah umum lah sifatnya. Ada memang yang tidak sepaham dengan itu ada, tapi tidak terlalu banyak. Pertimbangannya itu tadi karena tidak boleh berkerumun secara massal, ada ya. Tapi yang mempertanyakan berkerumun itu kan tidak perlu berkerumun kita sholat itu. Masihlah berkerumun wong sembako, ya. Oh itu lebih hebat lagi kerumunnya itu. Ya malah ada antara jemaah itu dewek, rapat, rapat. Nah, rapat. Malah ada yang bijak kaki rapat. Tapi kondisi, Pak ya kondisi. Ya ulama kita termasuk di Muhammadiyah misalnya sudah mengeluarkan semacam maklumat. Ya karena kondisi tidak merusak sebenarnya, tidak nyalahi. Ya cuman mungkin nilainya seharus nilai 100, tahu-tahu jarang-jarang tuh nilainya berapa gitu. Itu Bapak ya, Ibu yang saya hormati. Silakan Pak dimakan. Ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah ini sudah kita laksanakan, tinggal lagi mana hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kalau tidak pacak diperbaiki ya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan ilmu kita. Ya, sesuai dengan ilmu kita. Maka ilmu itu senantiasa kita gali dan digali. Harus banyak membaca buku ini, buku itu. Jangan buku sikok itulah. Mohon buku sikok itulah, syarah kita. Malah ada yang menganjurkan misalnya buku di luar Al-Quran, misalnya Taurat, Zabur, Injil. Sekedar untuk apa istilahnya, studi komparatif perbandingan, sehingga wawasannya akan bertambah, Pak. Jadi kalau buku sikok itulah yang kita baca, apa yang menurut buku itu, tulisan bacaan buku itulah itu. Apalagi kita hanya membaca paham sikok misalnya sehingga kalau ada paham orang lain salahlah itu. Padahal di satu sisi ya kayak ada orang merotes dia biasa pakai kunut, tahu-tahu tidak masih pakai kunut. Akhirnya apa Pak? Akhirnya imam sujud dia masih tegak. Loh, Madini firman Hadaid. Namanya tidak ikut imam tuh. Imam lah sujud, dia Allah Madini kan agak panjang tuh. Itu. Yang kedua, kalau nak sujud lama-lama tuh kita sholat dewe-dewe. Ini imam lah assalamualaikum dia masih itu namanya sholat kan ikut imam lah salam dia mana tuh berjamaah kan berjamaah. Nah kalau nak lama-lama nih dewe tuh pas sujud sejam
Tidak apa-apa. Memang Nabi nganjurkan memang ada Pak. Tapi tidak sampai setengah jam. Paling 10 menit Nabi itu. 10 menit itu lama Pak. Lama. Jadi berjamaah. Jadi akhlak ini Pak, ya Allah. Amat banyak kalau kita kepingin mempelajari, kepingin mengkaji bagaimana akhlak sikap kita, moral kita. Dan lebih lanjut lagi, ibu yang saya hormati, yang sholatnya rajin itu, insya Allah akhlaknya akan bagus. Akhlak akan bagus Pak. Di antaranya akhlak yang bagus itu tidak mudah ngatoi wong, apalagi ngatoi wong itu laju hal-hal yang negatif. Nah, sambil duduk. Wah, laki si anu untuk kurus nian ya, yo. Nah, ini ya, nyambung iyo deh. Ya memang dari sononya kurus, nah apa deh? Yang sikok lagi nyambung. Oh, laki si anu gemuk nian ya. Kalau ada 200 kilo. Nah, enggak ya. Kalau ibadah sholatnya bagus tidak Pak. Kan minggu kemarin kita sampaikan. Faliyakul khairan. Auliyasmud. Tidaklah kata-kata yang bagus atau diam. Manggil panggilan-panggilan yang tidak bagus pun tidak boleh Pak. Zakaria dipanggil Zakar. Bahasa Arab Zakar itu lain Pak. Oi Pak Zakar. Waduh ya Allah. Walaupun namanya Zakaria, dia panggil Zakar. Kalau dulu Pak banyak panggilan tuh ya Pak Haji ya. Dulu banyak panggilan-panggilan, sekarang agak berkurang Pak. Dulu ada anjing. Anjing. Nah, anjing. Ada rusun kami itu nek harimau. Karena dulu katanya dia pernah belagu dengan harimau. Itu masih lumayan Pak. Mak gapuk, mak puak, mak hitam. Sekarang kan masih ada nama-nama depan itu mak hitam ya. Sebenarnya kalau dia masih hidup, dia ngomong hitam itu mungkin agak tersinggung deh Pak. Karena dia emang hitam nian. Kalau misalnya rambut hitam, boleh ya. Yang tersinggung tuh ada rambut cap Belando, rambut Belando. Padahal bukan Belando. Dia tersinggung, bak aku kan Belando, mak aku kan Belando. Ujungnya anak tuh Pak. Nak akan celibabnya terus dia, takut Belando. Liyakul khairan, hendaklah berkata bagus, auliyasmud. Jadi orang yang beribadah itu akhlaknya bagus. Nak nuruti akhlak yang bagus ini agak berat memang Pak. Apalagi kaitan menurut sunnah Nabi, uswatun hasanah Nabi. Uswatun hasanah itu artinya menyeluruh Pak, galonyo. Nah kita nak ngikut cara Nabi galo tuh memang agak berat Pak. Contohnya Nabi balik ke rumah, belum sampai ke rumah terbau masakan yang agak arum. Siapalah buat sayur itu. Tahu-tahu istri beliau. Masak apa? Ini sayur sebangsa apa sop kalau kita Pak ya, baunya. Kata Nabi, injoi tetangga. Mana yang terbau tunjuki kalau. No. Istri Nabi dalam hati macam mana maginya ini dikit. Iyo. Mendati isi njuk kuahnya ben. Njuk kuah. Kalau wong kita kan njuk kuah itu marah deh Pak. Kurang ajar njuk kuah. Padahal yang punya gula itu kan isi hati, enggak ada isinya. Ajar njuk kuah bae. Lemak. Yang hebat lagi Pak, ikan asin. Goreng ikan asin. Mungkin 40 rumah sekitar rumah kita itu tercium. Iya, padahal yang goreng itu cuma sikok cuman. Dibagi 40. Mana itu?
Artinya mak itu niat Nabi itu peduli dengan tetanggo, Pak ya, tetanggo. Nah, nak mempedulikan macam itu tuh orang yang sholat, Pak, insya Allah. Orang yang sholat. Ini Pak Haji Meli kipas angin tuh. Peduli tuh Pak. Hangat, angin, panas ya. Peduli. Kalau tidak kuat-kuat ibadah, tidak kuat-kuat iman, apa angin-angin lah situ, panas lah situ, matilah kamu. Tapi karena peduli. Amin, amin, amin ya Allah. Semoga yang lain, kadang-kadang ada juga Pak, yang lain tuh tidak berbunyi deh Pak. Wakaf, nah diam-diam dia. Yang berbunyi itu pastabiqul khairat. Yang penting niatnya, ya. Yang penting niatnya bukan nak apa namanya, nak ria ada ya, nak ria, nak MPO, bukan. Tapi pastabiqul khairat untuk berlomba-lomba arah kebaikan. Ya Allah kepada Allah. Bagaimana setelah sholat itu akhlak kita akan bagus. Terutama juga antara kita, nanti kita sampaikan seperti yang lain, antar sesama manusia. Kalau menurut penelitian Pak, terutama penelitian saya, bahwa agak gampang, agak mudah, apalagi imannya kuat, beribadah itu agak tidak terlalu ribet Pak, imannya kuat. Jam-jam sekian dia lah tahu zuhur tuh. Ada pula jemaah kita itu tiap datang dia nyatat tuh. Kaki asar jam sekian ya. Di pasar dia langiro tuh jam sekian harus ke masjid. Atau dia punya apa namanya jadwal di kopinya jadwal ya tempelnya. Akhlak ketika sesama manusia ya, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, yang tua dihargai. Nanya pun agak lemah lembut, Pak, apa kabar Pak? Kalau lah tua kan mudah tersinggung, Pak, maaf Pak ya. Kalau kita agak kuat dikit mulai dia merengut ya. Cuman cara nyampai apa kabar Pak? La ilaha illallah, laju ngertak kau tuh. Memang ada sikap deh, ada moral, ada yang saling harga menghargai, saling hormat menghormati satu dengan yang lain, sehingga dia akan timbullah kedamaian, kerukunan dalam bermasyarakat. Bermasyarakatnya agak berat, hubungan kepada manusia ini agak berat Bapak ya. Kalau ibadah tadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ambil uduk, hadap kiblat, pakaian bersih, tempat bersih, niatnya, bacaannya. Tapi berbuat baik kepada manusia Pak, tidak semudah itu. Ada yang meninggal kita, tidak ada bawa apa-apa, mulai tuan rumah tuh merengut dia. Ibu ini, wong tuh bawa beras, ada ya. Lah bawa beras masih merengut dia. Tambah ayam, wong tuh deh. Lah bawa ayam kecil, lah marah pula. Ngapa ada ayam jago? Cacam. Ayam kecil ayam. Kan agak sulit Pak. Agak sulit kan? Wong sedekah Pak. Sekarang bela sedekah kena covid kan jarang. Maka lah ada pula sekarang. Nak buat amplop itu susah itu Pak. Bukan buat amplop, isi amplop itu yang susah itu. Isi amplop itu. Nak diisi besar ini kita kurang mampu ya, isi dikit rasa malu. Jadi sama buat bela hamba Allah. Sehingga tuan rumah pening bacanya. Banyak hamba Allah nih, hamba Allah ya. Tapi ada juga Pak yang memang minta dibalas. Minta dibali'i. Ngenjuk tak tanggung-tanggung Pak. 5 juta empuk, 5 juta. Yang tuan rumah tadi alhamdulillah. Tapi pas nak baliknya la ilallah. Tidak dibalik ini cak mano.
Jangan-jangan datang orang itu ke rumah, wih, ngapu aku sedekah kamu tidak datang? Waktu kamu sedekah kan jingoklah catatan 5 juta. Balik itu, no, la ilaha illallah. Ada yang punya sikap Pak, yang nunjuk banyak, tidak belanjanya Pak, simpannya Pak. Kapan dia sedekah, yang itulah balik lagi. Supaya tidak pening malaknya. Cuman agak payah juga nyimpan lama-lama tuh. Iya. Akhlak. Ya, Bapak dan Ibu, begitu kalau kita mengkaji akhlak ini ya Allah. Kemarin kita masalah iman penting, akhlak ini lebih penting lagi ternyata. Jadi imannya, ibadahnya, akhlaknya, wah. Nak mengarah situ tentu usaha keras, usaha berat. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita mengarah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Pas jam 6, kurang dikit kalau depan nih, kalau ada nak bertanya silakan. Kalau tidak kita simpulkan bahwa ketika ibadah kita kepada Allah sudah taat, diharapkan akhlak kita makin membaik. Akhlak kita makin bagus. Bagaimana kita bersikap kepada Allah yang bagus, bersikap kepada manusia yang bagus, mudah-mudahan Pak, tidak ada yang sempurna, tapi kita ngarah ke situ. Mudah-mudahan juga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kaget Pak Guntur di ya, bingung ya. Sudah Pak Guntur. Jadi soal irama itu ya, kalau dalam kajian orang tilawah tidak menjadi persoalan selama itu tidak menggelitik tadi itu. Kalau ditukar dengan lagu linggau ya. Mungkin laju bikin wong ketawa di belakang itu. Ngok hikae, ngok itu. Jadi irama itu katakan tidak terlalu penting, ya penting, tapi irama itu kalau membaca Al-Quran kan ada 7 langgam cara membaca. Tapi kalau lidahnya lah dari sononya ya apa boleh buat, tapi jangan dibuat-buat. Kalau lagu tadi kan baru tahun berapa tuh? Tahun sebelumnya ganti lagu itu deh. Laju Fatihah tadi ada namanya mizan. Mizan itu timbangan. Misalnya min alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kedua kaki asal min juga sama panjangnya. Jadi 2 ketukan. Allah, 2 ketukan. Jadi ada mizan namanya. Jangan yang pertama agak pendek, yang kedua agak panjang tadi itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Nah, dak mizan, dak balance, istilah orang apa itu dak imbang. Nah, dia tuh baca itu harus imbang. Apa namanya? Mat tabi'inya itu dua harakat, dua ketukan, ketemu mat tabi'i sini dua ketukan juga. Kecuali azan ya. Nah, azan itu berapa apa itu? Ada Pak yang napasnya panjang kan? Ayal ada yang panjang Pak. Nah, itu berapa rakaat tuh? Nah, tapi nah jadi itu Pak Guntur ya. Jadi dari segi irama lah ada cara bacanya itu bayati, ada hijaz, ada nahawan, ada ziarqah, ada itu. Man Pak Guntur nak tambah lagu lagi. Kaki direkam bae, dikirim dengan apa namanya medsos ya. Jadilah Pak ya, jadilah demikian saja. Mohon maaf dan terima kasih. Ini bukan menggurui Pak ya, sekedar sharing wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.